Alhamdulillah jamaah sekalian yang Allah muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang duduk insyaallah hadir di majlis ini, satu persatu namanya diabsen disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Rasul yang mulia Nabiuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Tentunya semoga dengan salawat salam kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah pantaskan, Allah layakkan kita semua kelak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian. Apa kabarnya jamaah? Jamaah apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Nabiuna sallallahu alaihi wasallam Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Budi pekerti yang agung, budi pekerti yang mulia. Ini salah satu tujuan diutusnya Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara akhlak itu jamaah sekalian yang Allah muliakan adalah apabila ada orang lain berbuat baik kepada kita, maka sejatinya kebaikan itu kita balas dengan kebaikan. Dan ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man suni'a ilaihi ma'rufun falyajzihi." Siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, falyajzihi, maka hendaknya dia balas kebaikan itu. Fa illam yajid, kalau dia tidak mampu membalas dengan kebaikan yang sama, falyusni alaihi, maka hendaknya dia berterima kasih. Dia sana, dia memuji, dia berterima kasih terhadap orang yang memberikan kebaikan kepadanya. Fa innahu idza asna, kalau dia berterima kasih, faqad syakarahu, maka sesungguhnya dia sudah bersyukur. Baik di sini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan nikmat, ataupun terhadap orang yang memberikan dia kebaikan. Hu yang ada pada syakarahu itu menurut ulama adalah kebaikan itu. Maka dia berterima kasih kepada orang yang memberikan dia kebaikan dan bersyukur kepada zat yang menggerakkan orang tersebut berbuat baik kepadanya. Nah, ini jamaah sekalian, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan beliau agar setiap kebaikan yang kita dapatkan dari siapapun, maka hendaknya kita membalas kebaikan itu dengan kebaikan minimal, kalau kita mampu dengan kebaikan yang sama. Di sini Islam mengajarkan kita untuk melestarikan kebaikan, agar tidak berhenti kebaikan itu.
Coba bayangkan jamaah sekalian yang Allah muliakan, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, kemudian orang tersebut tidak membalas kebaikan kita. Bahkan mungkin dia tidak bersyukur. Sebagai manusia biasa, mungkin kita langsung berpikir, wah ini orang tidak tahu diri. Ya. Jangankan membalas dengan kebaikan yang sama, ucapan terima kasih pun tidak ada. Maka sampai di situ akan berhenti kebaikan itu. Dan Islam tidak menginginkan kebaikan itu tidak dilestarikan. Agar bagaimana kemudian kebaikan itu terus mengalir, terus dilestarikan dan terus dijaga. Maka ketika kita berbuat baik kepada seseorang dan orang itu kemudian membalas kebaikan kita, maka di kemudian hari sebagai manusia biasa tentunya kita pasti kemudian berpikir, ya kita akan bantu, kita akan tolong. Karena alhamdulillah selama ini kebaikan yang kita berikan juga dia berikan kebaikan buat diri kita. Walaupun di sini tentunya kita melakukan kebaikan sama sekali tidak mengharapkan itu. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah ajarkan memang di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Rahman, ketika kita berbuat baik kepada seseorang, la nuridu minkum jazaan, kami tidak berharapkan balasan. Wala syukura, dan kami juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Itu dari pihak yang memberi, agar kita ikhlas, ya, agar kita betul-betul melakukan kebaikan semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Tapi dari sisi mereka yang mendapatkan kebaikan, maka yang harus diamalkan adalah apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan Nabi, apabila ada orang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan itu minimal dengan kebaikan yang sama. Kalau enggak mampu, ya ucapkan terima kasih. Di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bersegera untuk melakukan kebaikan, dan di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta, Allah senang terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, di dalam ayat ini siapa yang dimaksud dengan muhsin? Orang-orang yang ihsan itu orang yang memberikan kebaikan terhadap orang yang telah berbuat buruk kepada dia. Jadi kalau ada orang berbuat jahat nih Pak, berbuat buruk terhadap diri kita, namun kemudian kita sabar, kita ikhlas, ridha, tidak membalas keburukan itu dengan keburukan, bahkan kemudian dia berbuat baik, dia membalas keburukan itu dengan kebaikan, Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin, ini orang yang ihsan. Allah cinta, Allah senang kepada orang seperti itu. Nah, dalam perkara hal tersebut, orang berbuat buruk kepada diri kita, Allah anjurkan, Allah perintahkan kalau bisa kau balas keburukan itu dengan kebaikan. Lalu maka lebih pantas, ya lebih layak, kebaikan harus kita balas dengan kebaikan. Keburukan pun Allah perintahkan kita balas dengan kebaikan. Apalagi ada orang berbuat baik kepada diri kita. Dan kata ma'ruf, jamaah sekalian yang Allah muliakan, ma'ruf ini kebaikan yang bersifat umum. Ya. Tidak terbatas kebaikan hanya berbentuk materi. Disebut ma'ruf kebaikan. Di antara contoh ma'ruf, jamaah, ini untuk menjaga apa ya? Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Kalau ada orang yang senyum terhadap diri kita,
maka balas senyum saudara kita itu dengan senyuman. Bila tidak dilakukan seperti itu, laqad tarakna syai'an fi qalbihi, pasti kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik di dalam hatinya. Wah, ini orang, kita senyum, dia manyun. Makanya tadi saya buka Pak kajian ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Riwayat yang lain, salih al-ahmaq, Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ini ada orang Pak, ya, hanya dia saja yang ingin mendapatkan kebaikan. Hanya dia saja yang ingin, mohon maaf, dihormati, dimuliakan. Tapi ketika orang lain, dia nggak pandai memuliakan, menghormati, menghargai orang lain. Makanya Nabi mengatakan ma'ruf. Barang siapa yang mendapatkan sesuatu kebaikan dari orang lain, maka balaslah kebaikan itu. Ya. Kita di jalan Pak, tanya alamat, kita mau ke suatu tempat, kemudian kesasar, tanya alamat, Pak, tempat ini kira-kira dekat nggak dari sini? Kita tanya alamat. Mungkin HP-nya mati, pakai Google Map mati, diunjuk Pak, dikasih tahu. Oh Pak, Bapak lurus saja, nanti ada pertigaan belok kiri dekat situ Pak. Itu kebaikan yang kita dapatkan dari orang lain. Maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan. Dengan berbentuk apa? Mungkin dengan sesuatu hal yang bermanfaat buat orang tersebut, atau dengan ucapan terima kasih. Makanya di lanjutan hadis ini Nabi mengatakan, fa illam yajid, kalau dia tidak membalas dengan kebaikan yang sama, fal yusni alaih, maka ucapkan terima kasih, syukur. Dan itu banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, faqala, maka hendak dia mengatakan li fa'ilhi, terhadap orang yang memberikan dia kebaikan, jazakallahu khairan, terima kasih, semoga Allah balas kebaikanmu dengan kebaikan. Dan ini doa yang memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam bahasa kita Pak, kita ganti jazakallah itu dengan syukur. Apakah dengan terima kasih, apakah sama? Tidak sama. Ya, perlu nih kemudian jamaah, mungkin kita menghafal nih ucapan membalas kebaikan orang lain dengan ucapan terima kasih sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah cukup dengan terima kasih Pak? Secara uruf, ya, secara adat istiadat, kebiasaan, mungkin sudah cukup dengan itu. Tapi kalau kita gunakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ganti ya ucapan terima kasih itu dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan. Bahkan ini berlaku pada siapa saja. Apakah berlaku terhadap orang muslim? Tidak. Tidak khusus. Bahkan kalau umpamanya ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, dia berbuat baik kepada kita, jazakallahu khairan, semoga Allah balas kebaikanmu dengan kebaikan. Ya. Bagaimana bentuk kebaikan yang Allah berikan nanti? Allah berikan kebaikan bagi mereka di dunia. Apalagi kemudian untuk saudara kita. Nah ini penting, ini syariat Pak, ini bicara syariat. Ya. Berbicara tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khairan. Dan saya sering mendengar yang mengucapkan jazakallah ini tidak sempurna. Dia mengatakan jazakallah, semoga Allah membalasmu. Ini masih belum sempurna itu. Maka harus ada kalimat khairan, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu itu dengan khairan, kebaikan. Apakah dengan kebaikan yang sama, dengan kebaikan yang serupa, atau kebaikan yang lebih baik dari itu? Karena khairan masih umum. Harus disempurnakan itu. Tidak cukup sampai terima kasih ya jazakallah. Nggak cukup itu. Karena masih umum, semoga Allah balas kebaikanmu. Maka sempurnakan jazakallahu khairan.
Dan itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berwudu. Beliau hendak berwudu dan didapati air sudah tersedia. Nabi bertanya, "Manil fa'il?" Siapa yang melakukan ini? Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Aku ya Rasulullah. Langsung Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas. Dia doakan. Ini tuntunan Nabi. Ini ajaran baginda mulia SAW. Apa doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, kalimat ini yang sering kita dengar doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas, inilah riwayatnya. Jadi suatu hari Abdullah bin Abbas sedang menyediakan air wudhu Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, siapa yang menyiapkan air wudhu ini? Kata Abdullah, saya ya Rasulullah. Langsung didoakan. Dia tidak berikan materi, tapi dia doakan. Dan tentunya kalau para sahabat lebih pilih mana, materi atau doa Nabi? Ya doanya Rasulullah SAW, dan terbukti itu. Sahabat Nabi SAW yang paling faqih, ya, yang paling alim dalam ilmu Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas, berkat doanya Nabi SAW. Jadi kalau ada orang lain berbuat baik kepada kita, maka balas kebaikan itu dan ucapkan terima kasih. Kalau mengucapkan terima kasih sunnahnya Nabi, ikuti ucapan Nabi SAW yang diajarkan. Itu dalam hadis. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas kebaikanmu dengan kebaikan. Kalau kita lihat di balik itu, saya sampaikan tadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, Islam itu tidak menginginkan adanya perpecahan. Islam tidak menginginkan antar sesama muslim itu ada sesuatu hal yang membuat mereka jauh, baik jauh secara fisik ataupun jauh secara hati. Islam menginginkan mereka itu dekat secara fisik, dekat secara hati. Bagaimana caranya diikat? Diikat dengan kebaikan, Pak. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan tahadu tahabu. Kalau engkau memberikan hadiah kepada orang lain, maka akan tumbuh di antara kalian rasa saling mencintai, saling menyayangi. Itu kebaikan, Pak. Kalau kita sudah mendapatkan hadiah, ya jangan menjadi objek yang selalu senang mendapatkan hadiah, Pak. Bukankah Islam itu mengajarkan yadul ulia khairu min yadis sufla? Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan sampai kemudian kita ini punya karakter sebagai objek yang selalu menerima kebaikan, tidak mau memberi. Makanya diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau mereka-mereka yang memberi itu mendapatkan doa dari Nabi SAW, mendapatkan doa dari malaikat, maka itu yang harus kita kejar, ya, memberi. Kalau kita menjadi orang yang diberi, maka di lain waktu, lain kesempatan, jadilah orang yang memberi. Rasulullah SAW mengajarkan itu. Bahkan bentuk apresiasi, ya, Rasulullah SAW terhadap kebaikan sahabat-sahabatnya, ketika seorang sahabat yang selalu menyiapkan kebutuhan Nabi SAW, kemudian Nabi bertanya, apa yang kau butuhkan? Kemudian sahabatnya mengatakan, enggak ada ya Rasulullah, yang aku inginkan darimu adalah kalau aku bersamamu di dunia, semoga aku bisa bersamamu di akhirat. Nabi mengatakan, coba sebutkan dengan apa aku bisa membalas kebaikanmu, apa kebutuhanmu di hari ini, apa yang kau inginkan. Kalau ada, saya akan berikan. Tapi sahabat ini kemudian tetap meminta, saya ingin bersamamu ya Rasulullah nanti di surga. Tapi poinnya di situ adalah Nabi ingin membalas kebaikan orang itu dengan kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan orang tersebut bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, kalau lisannya tidak mudah berterima kasih kepada orang lain. Ini akhlak luar biasa.
Kita sudah dimuliakan oleh Allah lewat agama yang mulia ini dan diberikan tuntunan-tuntunan, ya, adab-adab dalam Islam, sehingga kita enggak dipandang oleh, mohon maaf, ini saling menasihati. Ad-dinun nasihat. Yang berbicara ini bukan berarti dia yang lebih baik, tidak. Tapi bagaimana kita menyampaikan tentang akhlak, tentang adab ini. Bahwa jangan sampai orang memandang kita bahwa kita sudah dibantu, kita sudah ditolong, kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, tapi kita enggak pernah membalas kebaikan orang. Saudara kita datang berziarah, teman kita datang ke rumah kita, dia ingin silaturahim, dia ingin menjaga persahabatan. Tapi ketika temannya itu berharap dia datang ke rumahnya, kapan dong datang kamu ke rumah main, bawa keluargamu? Bertahun-tahun, berulang kali sahabatnya mengatakan, coba kamu datang ke rumah, sebagai bentuk ukhuwah persaudaraan. Dia enggak pernah datang mengunjungi sahabatnya. Bagaimana itu akhlak, Pak? Ini bagian yang ditekankan oleh Nabi. Kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, balas kebaikan itu. Kalau sahabatmu datang berkunjung ke rumahmu, berziarah, mungkin juga dia ingin kau datang ke rumahnya, berziarah. Kalau dia datang ke rumahmu membawa keluarganya, anaknya, saudaranya, keluarganya berziarah ke rumahmu, mungkin dia juga menginginkan kau datang ke rumahnya, itu datang sebagai pemuliaan. Apalagi kemudian Bapak ini umpamanya ada yang subhanallah, ya, ketika Bapak mengundang teman-teman, sahabat, oh kami punya hajat, ya, punya walimah, ada syukuran, Bapak undang, oh subhanallah, teman-teman datang. Teman-teman datang, walaupun mungkin itu adalah bawahan, dia datang. Tapi Bapak berulang kali diundang, mohon maaf, berulang kali kita diundang ini oleh sahabat kita. Dia punya hajat, punya walimah, ada syukuran, kita enggak pernah datang. Bagaimana kita membalas kebaikan orang dengan kebaikan? Pesan Nabi SAW, apabila orang lain berbuat baik kepadamu, balaslah kebaikan itu. Ya, dia mengucap salam, jawab salam. Kalau di suatu pertemuan dia yang pertama kali mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dicari momentum, jangan berikan dia lebih dahulu mengucap salam. Cari waktu kita yang lebih dahulu. Oh dulu dia lebih dahulu, nah kita sama dia sama, nggak ada bedanya. Mungkin satu angkatan, satu pekerjaan, satu kantor, tapi dia mengucap salam lebih dahulu. Cari momentum itu. Subhanallah, teman itu pandai menghargai. Ini akhlak. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Ya, barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan yang sama. Ya, kalau enggak mampu, ucapkan jazakallahu khairan, terima kasih. Dan ini jamaah sekalian yang Allah muliakan, tuntunan Nabi SAW tentang akhlak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan siang hari ini dapat bermanfaat buat kita semua dan mampu kita amalkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kiranya apabila apa yang disampaikan ini tidak berkenan. Tapi ad-dinun nasiha, agama itu adalah saling menasihati. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.